usah dicuci, tak mengapa. Nah itu. Tapi kalau bisa tetap dibasuh. Tapi kalau seandainya tadilah pertimbangannya seperti itu, maka boleh tak dibasuh. Nah, clear. Jadi itu mazi. Nah, kalau yang dia itu memang keluar di saat sudah berada di puncak syahwat, itu namanya mani. Nah, kalau seandainya ragu bagaimana cara membedakan mani, mazi, dan wadi, maka selalu diingat bahwa mani keluarnya itu bitadafuk. Bitadafuk apa? Keluarnya dengan tersentak, ada sentakan. Nah, khuliqa mimma indafiq, itu tadafuk tadi. Mereka diciptakan dengan air yang terpancar tadi, tersentak. Keluarnya bukan kayak air kencing mulus begitu saja, tak. Mani itu keluarnya tersentak-sentak. Itu satu. Yang kedua, biasanya kalau habis mani keluar maka akan menyebabkan futur. Ada lemas, hilang separuh semangat. Nah, begitulah bahasanya. Itu kalau seandainya sudah keluar mani. Nah, tadi. Yang ketiga, keluarnya biladzah, dengan kelezatan. Nah, jadi bisa dibedakan. Nah, yang mani itu bukan najis. Termasuk mani semua hewan selain mani anjing dan babi. Dari mana pengambilan bahwa mani ini tidak najis, adapun yang lain najis? Di sini kalau di kitab tuh ada dua perkara nih. Ada satu kitab yang mengambil dalilnya itu bahwa Sayyidatuna Aisyah itu pernah mencuci pakaian Rasulullah. Kemudian didapati ada noda mani, kemudian dibiarkan dan dipakai oleh Rasulullah untuk sholat. Ini mohon maaf. Dalam madhab Syafi'i, mencuci itu kerja siapa biasanya gitu? Mencuci laki-laki. Kalau madhab Syafi'i. Ibu-ibu kadang yang udah ngaji begitu. Janganlah kau suruh aku mencuci saja. Kau baca kitab lagi itu. Tak ada kerja perempuan mencuci. Nah, masak kerja siapa? Suami, laki-laki. Bahkan di situ kalau di kitab tuh sampai mengadonkan roti itu kerja laki-laki. Tapi ternyata waqi'nya yang terjadi di kalangan sahabat dan sahabiah. Lihat, hadis Sayyidatuna Aisyah mencucikan pakaian Rasulullah. Hadis bagaimana ketika Rasulullah pulang dari masjid bertanya, wahai istriku, ada makanan? Tetap berarti penyedia makanan itu istri. Nah, walaupun hukumnya begitu, ternyata tak begitu pengamalan wanita-wanita dahulu. Jadi tadi ada senjata juga, Pak. Nah, kalau seandainya dia ini, kau yang masak, orang di kitab begitu. Tak kau lihat bagaimana Rasulullah pulang. Siapa yang bertanya? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bang ada makanan? Atau Rasulullah yang bertanya kepada Aisyah? Rasul yang bertanya kepada Aisyah. Begitu ternyata orang. Jadi agak berimbang lah. Jadi saat itu Sayyidatuna Aisyah mencuci, lalu dapati ada bekas mani dikerok-kerok saja, tapi tak hilang warnanya, masih nampak di situ. Tapi dipakai saja sama Rasulullah. Maka ini bukti bahwa mani itu suci, dibantah oleh orang. Kalau itu dijadikan dalil, tak bisa jadi dalil. Kenapa? Kalau dari Rasulullah, jangankan maninya, air kencingnya pun suci. Tadi. Mana bisa itu jadi dalil? Darahnya pun diminum oleh Sayyiduna Abdullah bin Zubair. Nah, kencingnya diminum sama sahabat. Kalau Rasulullah yang dijadikan ukuran tak bisa. Jangankan maninya yang lebih kotor dari itu pun, hanya saja kotoran Rasulullah tak pernah terlihat. Kalau air kencing masih. Tapi kalau seandainya kotoran itu tak pernah terlihat. Nah, lalu bagaimana, diambil dari mana kalau ini tak bisa dijadikan dalil? Ternyata ada seorang sahabat, hadisnya riwayat dari Sayyiduna Anas bin Malik. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kami sholat lalu di pakaian kami masih ada bekas air mani. Cemana sholat kami? Maka Rasulullah bersabda, fa innahu bimanzilatil busaq. Nah, sesungguhnya dia itu posisinya seperti air ludah, wal makhad, dan seperti air ingus. Ludah najis tidak? Tidak, walaupun menjijikkan. Ingus najis tidak? Tidak. Kalau ingus najis, flu boleh balik batal. Ini salat. Tadi. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu,
barulah itu bisa dijadikan dalil. Kenapa? Yang bertanya orang tentang mani orang, bukan mani Rasulullah. Nah, itulah dalilnya. Karena kata Rasulullah, fa innahu bimanzilatil busaq wal makhat. Karena sesungguhnya air mani itu berposisi sama seperti air ludah dan ingus, yang menjijikkan tapi bukan najis. Nah, itu tadi. Begitu juga seluruh mani binatang yang lain, maka itu suci. Mana tahu ada dokter hewan nanti membantu ini itu segala macam, terkena mani lembu segala macam. Ah, ini masih boleh dibawa sholat. Tapi kalau dari anjing dan babi tidak bisa. Dan barang yang teranak, yang terlahir daripada keduanya, ada anjing kawin sama babi lahir, maka mani dari anaknya itu pun najis. Atau salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci, ada anjing kawin sama kambing, lahir anak, walaupun wujudnya kambing, tapi suaranya menggonggong misalnya. Karena salah satunya anjing. Nah, itu maninya tetap hukumnya najis. Nah, seperti itu. Nah, iya, terus kalau seandainya kambing tuh, pokoknya dia ikut mana yang parah. Karena ini najis, nanti kalau kambing nih, kambing hasil dari anjing dan babi itu, kawin dengan kambing lain, anaknya najis. Ya. Karena karena kalau untuk masalah kenajisan ikut kepada yang lebih berat. Nah, begitulah. Nah, terus kalau begitu, jadi udah diputus saja itu. Nah, jangan dikawinkan lagi kepada yang lain. Nah, itu tadi. Karena kalau masalah najis, dia ikut kepada yang lebih berat. Salah satu induknya najis, anaknya najis. Nah, kalau masalah najis ya. Nah, nanti itu banyak tuh seperti itu. Nah, nanti kalau masalah zakat, ikut kepada yang paling ringan. Nah, kalau masalah ini, kalau masalah halal haram, untuk disembelih ikut kepada yang haram. Itu nanti ada seperti itu. Nah, misal bukan najis, misalnya ada keledai kota, kawin dengan kambing. Keledai kota halal haram? Keledai kota, himar ahli biasanya itu sering tuh di kitab tuh, itu haram tuh himar ahli, kawin sama kambing, kambing halal. Nah, anaknya bagaimana? Nah, anaknya ikut yang haram. Jadi begitu, banyak itu ketentuan-ketentuan seperti itu. Kalau zakat lagi nanti ada lembu kawin sama kambing, ini melengkapi nisab lembu atau melengkapi nisab kambing anaknya. Nah, itu nanti ada begitu. Ah, itu nantilah pembahasan panjang. Sudah dinazamkan oleh ulama. Iya. Membunuh yang tadi itu antara kambing dan anjing. Kalau kambing dan anjing itu pun tak sunnah dibunuh kecuali dia akur, kecuali dia galak. Nah, kalau dia tak galak haram dibunuh anjing itu, tak boleh. Mungkin yang agak sulit pertanyaannya, ada babi kawin sama kambing, lahir dalam bentuk kambing, bunuh babi kan sunnah, bunuh anaknya nih wallahu alam, tak tahu saya apa hukum bunuh itu. Kalau itu tak ada bunuh, tetap najisnya tetap najis, cuma apakah sampai sunnah dibunuh, karena memang kalau babi ini sunnah dibunuh, jumpa babi bunuh berpahala, Pak. Nah, itu tadi lah, apakah sampai memang bahasa sunnah dibunuh, wallahu alam. Tingkatnya sama seperti. Jadi kalau babi ini sunnah dibunuh. Akhirnya beranak payah. Tapi belum pernah kejadian sini ya. Ada anjing kawin sama kambing. Itu tadi. Nah, itu tadi tentang mani, mazi dan wadi. Nah, begitulah penjelasannya. Dan keluar dengan yang cair, artinya tadi kan katanya yang cair semuanya najis. Berarti tidak termasuk dengan kata yang cair tiap-tiap yang keras. Jadi kalau yang keluar itu keras, nah itu tidak langsung dihukumi najis. Dan ulat ataupun keluar ulat ya. Nah, keluar ulat. Nah, kalau ada cacing keluar najis nggak? Tidak. Nah, nanti hukumnya mutanajis. Seperti biji-bijian. Ada orang nelan kopi, keluar biji kopi, bulat, utuh. Nah, ada orang nelan, apa misalnya lagi? Guli, kelereng. Keluar kelereng utuh, keras. Begitu. Nah,
Ada orang makan semangka, keluar biji semangka atau biji cabai, biasa begitu. Keluar utuh. Nah, itu apa hukumnya yang seperti itu? Nah, di situ dikatakan seperti biji-bijian. Itu semuanya hukumnya tidak najis. Artinya dia bernajis. Basuh, suci lagi. Nah, tapi ukurannya itu bagaimana? Nah, jika ditanamkan dia, niscaya tumbuh. Nah, kalau biji tadi ditanam masih bisa tumbuh. Nah, berarti belum rusak dalamnya, belum ada najis meresap ke dalamnya. Nah, niscaya tumbuh dia tadi. Tiada najis, maka itu hukumnya bukan najis, hanya mutanajis jua, tapi bernajis. Kalau najis, itu beda dengan mutanajis. Najis tak bisa dibersihkan. Ada tai kucing keras, dicuci sampai berapa kali pun tak akan dia berubah jadi suci. Kenapa? Karena dia najis. Tapi kalau mutanajis itu artinya bernajis, bisa bersih. Nah, ada gelas kena darah atau kena kotoran ayam, dicuci gelasnya, bisa suci? Bisa. Nah, jadi biji-bijian yang keluar dari dubur manusia atau hewan terserahlah. Dalam keadaan keras yang sekira-kira dia ditanam akan tumbuh lagi, maka itu hukumnya bernajis, bukan najis. Nah, apakah wajib untuk ditanam dulu? Kalau tanam dulu itu mana makanya? Lama lah tunggu. Ini sekira-kira saja. Nanti ada cara orang rupanya menentukannya itu. Suci dengan dibasuhkan dia, kalau sudah disiram suci. Ada istilah kopi itu kopi luwak, bukan yang sasetan yang kita beli ini. Nah, kalau itu mereknya saja luwak. Ini kopi luwak, memang dimakankan dia ke musang tuh. Terperam terendap dia di lambung musang tuh, keluar bersama kotorannya, dicuci, kemudian direndam. Nanti katanya mana yang terapung tuh berarti tak bagus, yang tenggelam tuh yang bagus. Saya kurang ingat lah bagaimana, karena saya pernah dapat video. Kalau begitu bagaimana? Saya bilang, kalau memang keras tak ada perubahan, itu bernajis tuh, tinggal dicuci bersih balik. Tapi kok mesti begitu minum kopi itu? Keluar dari dubur musang. Ya Allah. Tak ini rasanya, tak sanggup pun meminumnya. Itu tadi lah. Jadi kalau seandainya secara hukum ditanya suci tidaknya, suci selama dia masih keras. Itu tadi. Begitu juga nanti telur. Telur kalau sudah bercangkang keluar boleh dimakan. Tapi kalau dia masih bahasanya lembek, takut di situ masuk nanti yang yang bernajis-najis menyerap ke situ. Nah, maka itu tadi itu hukumnya tak bisa dimakan. Kalau seandainya dia lembek seperti itu. Jadi kalau dia sudah keras itu boleh. Nah, itu nanti dalam kitab At-Taqrirat ada. Kalau telur nanti ini unik pula. Semua telur itu halal. Semua telur halal, walaupun telur dari hewan yang haram. Telur buaya, telur apa lagi? Telur ular, telur apa lagi? Nah, kalau seandainya memang dia masih dalam bentuk telur, silahkan dimakan. Tapi kalau sudah menetas tak boleh. Telur buaya, buayanya tak boleh. Tapi telur buaya masih boleh. Itu tadi. Jadi kalau seandainya keluar masih keras begitu, itu mutanajis. Disiram suci. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan. Dan tidak termasuk barang yang keluar dari dua jalan, yang keluar daripada segala lubang. Yang keluar dari lubang-lubang yang lain, bukan kubul atau dubur, maka yaitu suci. Mohon maaf, ingus suci, upil suci, tai telinga, apa bahasa sih? Tungki. Kalau kami orang Jawa, tungki itu yang meleleh. Kalau yang kering namanya kopok.
Itu suci semua tuh. Itu semua suci. Jadi kalau seandainya ditanya apa hukumnya tai mata, tai hidung, tai telinga, itu bahasanya saja tai atau kotoran. Tapi secara hukum dia itu suci. Melainkan muntah. Melainkan muntah. Nah, kalau muntah ini nanti najis. Kalau muntah ini najis. Yang sudah sampai mi'dah kemudian balik lagi keluar. Yang sudah sampai mi'dah kemudian balik lagi keluar. Maka ini suci. Maka ini najis, afwan. Maka ini najis. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak muntah susu, gumoh bahasa kami. Itu kena baju mamanya. Itu dibasuhlah dulu atau diganti, jangan langsung dibawa sholat. Karena itu, ada maaf untuk, mohon maaf, ada maaf untuk yang di mulut anak tuh. Yang di mulut anak tuh maafkan. Mohon maaf satu lagi, mohon maaf bahasanya yang di puting ibunya, itu dimaafkan. Nah, adapun yang tak di situ itu tak dimaafkan. Jadi kalau seandainya muntah maka itu hukumnya najis. Seandainya muntah. Nah, dan air yang keluar daripada suatu orang yang tidur. Nah, kalau air yang keluar dari mulut orang yang tidur, maka ini bisa hukumnya najis. Yang keluar daripada mi'dah, kalau keluarnya itu dari dalam ences. Nah, jadi kalau seandainya ada orang tidur keluar air liurnya, nah itu hukumnya najis atau suci? Diperhatikan. Kalau keluarnya dari rongga mulut, maka itu hukumnya suci. Kalau keluarnya dari mi'dah, dari dalam, maka itu hukumnya najis. Cemana membedakannya, Ustaz? Tengok bentuknya sama-sama aja. Nah, di sini diajari kita nih. Jadi kalau seandainya keluarnya itu dari, nah, diketahui kan dia, bisa diketahui yang keluar dari mi'dah tadi dengan busuk baunya. Busuk. Yang dari mulut pun busuk. Cuma lebih busuk lagi yang dari dalam mi'dah, dari dalam lambung tadi. Itu lebih busuk lagi. Kemudian dan kuning warnanya. Itu dia. Kuning warnanya. Kalau dari mulut bening. Kalau dari lambung naik ke atas kuning. Itu dia. Nah, maka najis iya, maka kalau itu najis. Itu bahaya tuh kalau sana yang seperti itu keluar. Nah, biasanya bantal kalau udah kena itu hitungannya dibuang itu dah. Payah. Kenapa? Karena sudah dari dalam. Nah, jadi maka itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya, apakah air liur orang yang tidur itu hukumnya najis? Maka dilihat. Kalau seandainya dari mulut tidak najis, kalau dari lambung maka hukumnya najis. Nah, tadi ya, jadi muntah juga hukumnya seperti itu. Muntah hukumnya seperti itu. Tapi begini, kalau yang keluar dari dada itu tidak najis. Batuk berdahak itu keluarnya dari mana? Dari lambung atau dari dada itu, Pak Mantri? Dari dada. Maka itu hukumnya tidak najis. Nah, dahak yang keluar dari dada tidak najis. Yang udah lebih dari situ baru nanti hukumnya itu adalah najis. Nah, di batuk berdahak hukum tak najis. Tapi walaupun tak najis, nanti kalau ditelan batal puasa. Kalau ditelan batal sholat. Jadi kalau orang yang bangsa batuk berdahak lagi sholat bawa kain untuk meludahkan dahaknya di kain tadi itu, kainnya dibawa sholat nggak masalah. Tapi ada dahaknya, dahak bukan najis. Tapi kalau seandainya dia telan ketika sedang sholat, batal sholat. Tadi bawalah macam begini. Nah, jadi ketika batuk keluar dahaknya, lipat. Ya nggak tahu orang. Nah, atau dia punya kantong, nah dia ludahkan ke kantong. Nah, batalin aja, nggak boleh batalin. Nah tadi, sholat selama belum memang parah betul gangguannya tak boleh dibatal. Begitulah hukum. Nah, tadi. Tapi kalau ditelan batal.
kecuali yang lalu lah ya udah kita bahas. Kalau masih sampai makhraj huruf H, kalau masih makhraj huruf Ain, tapi kalau sudah sampai makhraj huruf Kha ditelan barulah batal salatnya. Nah, kemudian dan darah dan nanah dan danur dan air kuman. Saya yang terakhir nggak paham. Dan darah itu najis. Darah semuanya najis kecuali dua. Nah, yakni hati dan limpa. Hati dan limpa itu penyusunnya sama seperti penyusun darah. Nah, tapi dia hukumnya suci. Jadi darah itu hukumnya adalah najis. Nah, dan nanah juga najis, dan danur itu air luka. Danur itu air luka. Nah itu putih atau bening atau yang pokoknya air luka. Itu juga najis. Dan air kuman. Ada yang mungkin pernah talaki sama guru-guru kampung kalau menjelaskan air kuman itu apa maksudnya? Ada. Air kuman. Apa itu? Oh, yang meletup-meletup dari kudis. Pas lah itu. Jadi ada, tapi kalau tak salah di sebagian kitab suci dia. Nanti tengok lagi lah, atau saya yang salah ingat. Nah, air kuman, namanya air kuman. Entah karena memang ada kumannya atau tidak. Yang berubah baunya, itu baru ada tanda. Yang berubah baunya. Jadi dia kalau masih bening, ya suci dia. Anda ingat, kalau dia misal ada luka terbakar melepuh, isinya kan air tuh. Kalau dipecahkan masih bening, suci itu masih. Tapi kalau sudah berubah baunya, najis. Karena rupanya ada sambungannya di sini. Karena ingat kita memang suci. Dan laban binatang yang tiada dimakan, dan susu dari hewan yang haram dimakan. Susu hewan yang halal hukumnya suci. Susu lembu suci, susu kambing suci, susu kuda suci. Tapi kalau seandainya susu itu dari hewan yang haram dimakan, maka itu hukumnya najis. Ada harimau diperah susunya, itu najis. Jadi susu harimau itu najis. Susu beruang itu najis. Banyak pula orang minum susu beruang sekarang. Mereknya beruang. Bukan ini. Cemluak tadi lah. Tapi kalau memang susu dari beruang tuh yang diperah, itu hukumnya najis. Tapi kalau susu beruang yang ada di supermarket swalayan itu suci lah. Nah itu mereknya saja. Tadi. Nah, jadi inilah yang tergolong dia itu najis. Darah, nanah, air luka, air kuman yang berubah bau, dan susu dari hewan yang tidak dimakan. Nah, kalau air liur tadi dari hewan suci nggak? Air liur dari hewan suci. Air liur hewan pun suci. Pernah ada sahabat, ini hadisnya ya, ada sahabat dia berdiri, di bawah unta. Jadi unta itu kan tinggi kepalanya. Dia berdiri di bawah unta. Meleleh air liur unta itu kena ke dia. Begitulah. Ternyata kata Rasulullah dia boleh sholat tanpa mencucinya. Begitulah. Jadi maka ini menunjukkan bahwa air liur walaupun dari hewan itu suci. Air liur dari hewan itu tetap suci. Kecuali air liur anjing ya. Kalau air liur anjing itu najis berat, tak boleh. Kecuali ada anjing yang dia itu suci. Anjingnya Ashabul Kahfi itu suci. Tapi tak ada lagi. Anjingnya Ashabul Kahfi itu suci. Bahkan dia masuk ke surga. Ada 10 hewan yang masuk ke surga. 10 hewan masuk ke surga. Dalam kitab Fathul Alam itu dinazamkan, dibuat syairnya. Yang pertama dikatakan buruknya Nabi Muhammad. Padahal buruk memang diambil dari surga. Artinya buruk yang ada yang mau dijadikan kendaraan itu semuanya di surga. Kemudian kedua anjingnya Ashabul Kahfi. Walaupun di dalam kitab Tafsir Sawi dikatakan ketika masuk ke surga dirubah wujudnya menjadi kibash.
menjadi kambing. Karena kurang layak pula di surga ada anjing. Nah, dirubah jadi kambing. Jadi Buraq, anjingnya Ashabul Kahfi, ini sambil ngingat nih. Yang 10 mau lupa. Untanya Nabi Salih yang keluar dari batu itu. Kemudian unta Nabi Ibrahim. Kemudian burung Hudhud. Nah, yang melaporkan keadaan Ratu Balqis. Kemudian semut Nabi Sulaiman yang haram dibunuh tuh. Semut yang di sini boleh dibunuh. Yang haram tuh An-Namlah As-Sulaimaniyah. Semut Nabi Sulaiman itu saja yang tak boleh dibunuh. Nah, kemudian ada lembu sapi yang diambil lidahnya untuk menghidupkan orang di zaman Nabi Musa. Nah, kemudian ada ikan yang menelan Nabi Yunus. Nah, kemudian ada kibas yang menggantikan Nabi Ismail. Satu lagi Allah. Keledai Uzair, himar Nabi Uzair. Nah, inilah 10 hewan yang ada di surga. Lainnya tetap dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi setelah disidang mereka jadi tanah kembali. Nah, semua binatang itu semuanya dibangkitkan. Jadi padang mahsyar tuh Masya Allah, padatnya luar biasa. Manusia dari zaman Nabi Adam dibangkitkan sampai zaman manusia terakhir. Entah berapa triliun jumlahnya. Bukan hanya manusianya. Nah, binatangnya pun semua dibangkitkan. Nah, semua dibangkitkan. Seperti apa padatnya padang mahsyar? Maka dalam satu riwayat dikatakan satu kaki dipijak 70 kaki saking rapatnya, saking padat. Satu kaki terpijak 70 kaki. Nah, penuh sesat. Apakah yang banyak amal itu begitu? Tidak. Bahkan ada yang dibuatkan mimbar di atas, duduk nyantai. Nah, itulah keadaan padang mahsyar. Binatang dibangkitkan untuk apa? Untuk dihisap. Iya, dihisap. Dulu ada kambing betanduk yang suka kali menanduk kambing yang tidak betanduk. Diproses. Nah, dipanggil berapa kali kau di dunia ditanduknya? Adalah 20 kali. Dipindah tanduknya, diletakkan kepada yang tidak bertanduk, balas 20 kali. Nah, dibalas 20 kali, habis itu kunu turaba, jadilah kalian tanah, jadi tanah. Begitulah semua hewan. Nah, jadi semuanya loh, jinnya lagi. Wah. Jin lagi bukan sedikit jin itu. Loh, mereka kan makhluk halus. Tapi kalau di padang mahsyar begitu berbangkit, dirubah keadaan. Kalau di dunia jin bisa lihat kita, kita tak bisa lihat jin. Di akhirat kita bisa lihat jin, jin tak bisa lihat kita. Nah, kebalikan. Nampak. Makanya makin padat kita di pandangan mata kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat jin. Semuanya dibangkitkan. Nah, luar biasa padang mahsyar. Dan begitu padatnya itu dibiarkan sampai 70 tahun. Sebelum dihisap, kadang lebih lama masa tunggu kita lagi itu. Daripada hidup kita di dunia nih, 70 tahun. Bingung manusia. Nah, ngapain lah kita nih? Dibiarkan begini, udah tak berbaju. Nah, himpit-himpitan. Tahun akhiran lah, orang udah di akhirat. Nah, itu entah berapa lama. Nah, itu dahsyatnya padang mahsyar. Nah, jadi wah, tak karuan. 70 tahun itu kepanasan matahari itu seperti itu. Nah, ada itu tadi lah. Nah, jadi hewan ada yang dimasukkan ke surga, walaupun semuanya dibangkitkan. Ada hewan juga yang masuk neraka, yaitu lalat. Lalat ini masuk neraka. Nah, lalat masuk neraka. Tapi untuk menjadi alat azab, bukan untuk diazab. Maaf pula lalat diazab, kasihan. Udah di dunia habis, kena tepuk, kena lem, kena semprot, kena segala macam. Dibangkitkan masuk neraka lagi. Tapi dia dikumpulkan semuanya, entah berapa, tak tahulah kita jumlah lalat tuh dari dulu sampai sekarang. Semuanya dimasukkan ke neraka untuk menjadi alat azab penghuni neraka. Na'udzubillah. Nah, inilah. Lalat banyak kan, kalau kami bilang ada lalat, ada langau, ada yang nah, semua bahasa Rasulullah di hadis riwayat Imam Bazzar itu, kullu dubabin finnar illan nahlah. Semua lalat itu masuk neraka kecuali lebah.
kalau ada lebah bentuknya macam lalat, Iya, iya. itu tak masuk neraka. Tadi. Ada tadi. Nah, jadi inilah tadi yang pembahasan kita. Semua yang keluar dari dua jalan, tapi ada pengecualian nih. Untuk madu dan untuk sarang laba-laba. Madu itu keluarnya dari mana? Madu itu keluarnya dari mana? Ada 3 pendapat madu itu keluarnya dari mana. Dan 3 pendapat ini mengarah kepada najis semua. Pendapat pertama keluarnya dari dubur. Kalau yang keluar dari dubur, najis nggak? Najis. Maka dikecualikan dia daripada kotoran-kotoran hewan. Dia tetap suci. Ada pendapat madu itu keluar dari mulutnya, dari dalam perutnya dikeluarkan. Berarti muntah hukumnya. Maka dikecualikan dia dari muntah. Ada pula yang mengatakan bahwa keluarnya madu ini dari dadanya yang di dekat sayap. Maka hukumnya air susu. Air susu hewan yang haram tadi hukumnya apa? Najis juga. Makanya pengecualian juga untuk itu. Jadi dari 3 sisi ini semuanya najis. Tapi dia dikecualikan. Itu. Begitu juga sarang laba-laba. Itu keluarnya dari mana tuh? Dari dubur atau dari mulut? Pokoknya sama-sama, mau dari dubur sama dari mulut tetap najis kan, seharusnya begitu. Tapi dikecualikan dia tetap suci. Tetap suci. Jadi sarang laba-laba itu suci. Tak ada orang sholat, tetengoknya ada sawang, bahasa kami sawang, tersangkut di baju atau bagaimana, sah nggak sholatnya? Sah, tak ada masalah. Sama saja. Tadi tetap sah. Insya Allah. Udah 1 jam saya bercakap nih. Ya. Ya. Ini insya Allah lah akan datang nanti. Dan darah ya, dan arak. Dan arak.